Oke, kita sekarang ke materi. Bahas MU dulu. MU di atas kertas seperti gue bilang di preview, MU ini kalau nggak menang parah banget, asli parah banget. Dan gue nggak bisa prediksi siapa yang menang siapa yang kalah karena MU sering kali keteteran lawan tim papan bawah. Kalian sebagai fans MU pun mengakui itu bahwa itu yang terjadi. Nah, MU ini sementara kan harus menang karena ada 4 tim yang ngincer rank 4 untuk ke Champions League dan 4-4-nya itu lagi nggak jelas. Spurs kalah lawan Brighton dan jam setengah 7 kalau nggak salah, jam 9 Arsenal berbarengan main sama MU. Mereka unggul terlebih dahulu, tapi di menit-menit awal, di menit kedua kalau nggak salah, itu diselamatkan lagi oleh De Gea. Oke? Temu Puki yang sendiri menghadapi dia dan nggak masuk. Akhirnya gol pertama pun dikasih kado. Berapa peluang didapatkan MU? Shooting ke arah kiper atau ke samping yang nggak jelas semua lah. Dan masih kalau gue bilang Bruno ini main jelek banget. Dapat berapa kali peluang passing crossingan nggak dapat. Gol pertama dikasih kado. Jadi masih butuh kado dari Norwich untuk bisa cetak gol. Gol kedua bola atas ya. Ronaldo emang kuat dengan bola atas. Oke. Sampai terjadi gol balasan. Gol balasan itu benar-benar defense-nya 2 gol loh. Dari 2-0 sampai 2-2. Itu benar-benar defense-nya itu amburadul. Amburadul, bener-bener parah banget kalau gue bilang. Gak ada koordinasi, gak ada koordinasi, gak ada saling membantu. Karena itu gol kedua kalau nggak salah, pemain itu di belakang kosong banget, bener-bener kosong, gak dijaga sama bek kiri Teles atau siapapun ada di situ, gak ada yang jaga sama sekali. Kalau Sané Teles, dia kalau nggak salah lebih di tengah ya. At least mbok ya ada orang lihat bahwa di situ ada lawan gitu loh. Dalam sepak bola itu kan yang penting positioning. Lu boleh ada 5 orang di belakang, 6 orang di belakang, tapi kalau positioning lu parah, gampang diobok-obok. Sampai terjadi 2-2. Berapa pula yang dapatkan? Nothing. Dan butuh seorang Ronaldo lewat free kick. Free kick itu sempat ditepis saking kerasnya sampai bisa masuk. Jadi fair aja. Apakah puas dengan permainan MU? Gue rasa tidak. Bukan karena gue fans Arsenal ya. Kita fair aja. Nggak ada puas-puasnya sama sekali. Apalagi jadwalnya itu masih ketemu Liverpool, ketemu Arsenal, jadwalnya ketemu Spurs kalau nggak salah. Jadi jadwalnya cukup berat. Dan kembali lagi kemarin itu nggak ada Fred, nggak ada McTominay, Pogba bermain sebagai DM. Tapi namanya DM, ya se-DM-DM-nya Pogba, tapi dia sering ke depan juga, ngerti nggak? Jadi posisinya itu dikosongin. Kembali lagi, Norwich tidak bisa memanfaatkan ruang-ruang kosong. Terutama kayak Teles tadi itu di sayap kiri ya, sayap kirinya MU. Sampai jebol, cuman gue nggak ngelihat MU bisa continue menang dengan permainan kayak begini. Kalau lu lawan Norwich keteteran seperti ini ya, nanti ketemu Liverpool dan lainnya ya selesai, kasarnya begitulah. Dan gue nggak tahu apa yang terjadi dengan MU sampai musim ini. Cuman yang jelas sangat seru untuk rank 4. Kenapa? Karena Arsenal hancur-hancuran lagi. Dia si tolol Arteta itu tetap pasang Tavares loh di sayap kiri. Mungkin golnya itu bukan salah Tavares ya. Tapi kalau lu pasang Bukayo Saka, at least serangannya itu lebih bagus, ngerti nggak? Berapa peluang itu ya nyaris. Kalau nggak nyaris emang harus diakui, kipernya Soton lagi bagus. Forster beda dengan minggu lalu, dimana diobok-obok sama Chelsea. Tapi lu nggak bisa mengandalkan itu, emang kurang tajam. Nketiah sama Lacazette ya gitu-gitu aja. Jadi there is nothing special dengan match ini. Gue nggak tahu. 3 match beruntun lawan tim yang sudah dalam posisi aman. Nggak tahu harus memperjuangkan apa.
Southampton itu kalah terus akhir-akhir ini sama Arsenal, bisa menang. Kasusnya nggak jauh beda sama MU lah. MU juga kalah lawan tim-tim yang amburadul kayak Everton kemarin. Everton juga kalah mulu, habis itu ketemu MU menang. Nextnya ketemu Chelsea, habis itu ketemu MU di kandang. Gue nggak tahu lagi harus ngomong apa yang harus diperbaiki. Yang jelas Arteta tidak sanggup membuat tim ini lebih canggih. Arsenal itu kehilangan 2 pemain inti, Partey sama Tierney. Udah amburadul. Barca kehilangan 16 pemain. Berkali-kali masih bisa survive di situ-situ aja. Pemain Barca juga nggak amburadul. Kembali lagi ke pelatihnya. Kalau Rangnick dengan MU, ya kalau gue bilang mah ini pemain MU aja yang egonya kegedean, ingin membuktikan bahwa mereka bisa bermain. Kita minum kopi dulu sambil ngobrol. Minum kopi sama ngerokok itu untuk gue nggak ada duanya lah. Harus ada rokok. Ini Icos ya. Terus gue nggak tahu lagi apa yang dilakukan Arteta. Oke, that's why pada saat ada win streak, kalian nggak ngelihat cara mainnya itu nggak bagus-bagus amat, nggak create banyak peluang juga, tapi menang. Oke, di situ ya Artetain. Orang netizen berkali-kali tanya sama gue, Artetain? Nggak, gue bilang nggak pernah gue bilang Artetain. Untuk gue tetap pernah. Sekarang kelihatan dalam permainan. Oke, lu bisa bilang benchnya Arsenal jelek. Yang bertanggung jawab atas benchnya Arsenal siapa? Edu sama Arteta. Kenapa nggak beli pemain bagus di winter break? Liverpool aja bisa beli Luis Diaz. Artinya bukan nggak bisa kan? Kepedean dengan tim seperti ini kan. Pelapisnya si Saka itu nggak ada. Lokonga itu masih jauh levelnya. Pelapisnya Tierney itu bukan pemain yang hebat-hebat amat, biasa aja. Tomiyasu ya lumayan bagus. Cedric not bad lah. Tapi ya masih nggak level. Gue bingung kenapa lu nggak bisa ngeliat pemain sehebat itulah, kasarnya begitu. Itu tadi golnya juga bukan salah siapapun. Emang jaraknya terlalu dekat. Bukan salah White, bukan salah Ramsdale. Jaraknya emang terlalu dekat. Tapi kalau lu kebobolan selalu cetak 2 gol, still win the game kan. Lu nggak cetak gol sama sekali. Dapat beberapa peluang nggak tajam. Mau gimana lagi? Jadi ya kalau main gue sih nggak percaya Arteta ya. Tapi mungkin ketemu Chelsea mereka lebih termotivasi, lebih bagus, lebih bisa nggak ketemu parkir bis, lebih menyerang. Ya kita lihat aja gimana hasilnya, bisa menang atau nggak. Apalagi ketemu MU, akan lebih seru lah daripada ketemu tim-tim kayak begini yang lebih bertahan. Arsenal ini nggak punya kemampuan, dan Arteta tuh nggak sanggup, miskin taktik lah ibaratnya, untuk membuat tim ini yang kehilangan 2 pemain inti bisa bermain efektif. Sesimpel itu. Kita ke City dan Liverpool. 7 hari yang lalu City dan Liverpool main luar biasa. Kalian, gue sebagai fans netral sangat menikmati. 4 gol, saling membalas, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2. Golnya juga keren-keren. Passingnya keren, semua keren. Nah, masuk ke match kemarin. Gue udah bilang Liverpool ini diunggulkan. Kalau lu nonton review, gue udah bilang preview, gue udah bilang Liverpool karena keletihan. Dan bener loh, pemain intinya dicadangin semua, masih Pep. Gak ada Gundogan, gak ada Rodri, gak ada Kevin De Bruyne. Oke. Di tengah malah Foden, Fernandinho yang untuk gue udah habis, udah selesai, sama Bernardo Silva. Grealish ditaruh jadi starter, oke. Gapsus jadi starter. Di belakang Zinchenko itu udah berapa puluh match gak main, mendadak suruh main, mainnya jelek. Gak heran juga, ritme pertandingannya itu gak dapet, karena dia sebagai subs pun jarang diturunin. Ditambah kipernya Zack Steffen, gue bingung. Zack Steffen ini lebih parah daripada Claudio Bravo. Berkali-kali dia main itu parah banget loh. Selalu bikin kesalahan yang blunder banget. Gue bingung kok City bisa ngelihat pemain kayak begini tuh, gue gak habis pikir. 1-0
1-0 heading, ya namanya heading itu bisa terjadi. Tapi kalau Ederson yang jadi kiper, feeling gue ya, itu bola dapat karena nggak jauh dari arahnya dia telat aja, nggak ada reaksi. Gol kedua, ya gue nggak ngerti lah blunder kayak apa itu gol kedua. Kayak Ederson juga sok-sokan, padahal ya kualitas tuh pas-pasan. Pada saat gol kedua terjadi, itu pemain City keluar PD-nya. Babak pertama Pool itu diobok-obok. Oke. Seperti yang gue bilang di preview, Liverpool ini harus pegang bola untuk menghantam City. Dan caranya gimana? Jangan kasih City ruang untuk membangun serangan, yaitu high press. Dan itu persis dilakukan oleh Liverpool. Ball possession babak pertama lebih unggul Liverpool, 54-46. Berapa peluang yang didapatkan City? Nyaris nggak ada. Liverpool juga nggak ada. Nggak banyak. Tapi 3 peluang, 3 gol. Sesimpel itu. Masuk 0-3. Golnya Mane, kalau gue bilang Ederson mungkin bisa dapat. Tapi memang di pojok. Masuk babak kedua, nggak diganti pemain loh. Nggak diganti pemain, tapi pemainnya ditampol-tampolin karena di babak kedua lebih seru. Awal pertandingan, bam, dapat 1 gol. 3-1. Menit 60, 65. Babak kedua lebih imbang. Liverpool tahu, unggul 2 gol, itu kita pertahankan. Artinya, City lebih nguber pantat. Liverpool passing, kalau nggak ke belakang pada saat defense-nya naik, main long ball, manfaatkan ruang. Dapat beberapa peluang Liverpool, tapi defense-nya cukup bagus. Ake bagus by the way. Sampai menit ke berapa ya, 80-an baru Mahrez masuk. Jadi untuk gue dan Mahrez doang is the only pemain subs. Jadi kalau lu tanya gue bilang Pep ini nggak terlalu serius dengan pertandingan yang kemarin. Yang diganti itu Gapsus di menit 83, 1 pemain doang. Sementara Liverpool masukkan 4 pemain. Pergantian pemain itu ada 4 orang. Bener nggak? Gue lihat, ya 4 orang. City cuma 1, karena ya mereka kayak mau ngelepas. Kayaknya mereka benar-benar simpen Rodri, Gundogan sama Sterling, De Bruyne untuk UCL dan EPL, karena EPL lebih penting. But anyway, walaupun 3-2 di babak kedua agak imbang, tapi gue nggak lihat Liverpool lebih ngeyel banget untuk cetak gol, kecuali di 10 menit terakhir mungkin, karena City lebih frontal, banyak peluang, ruang untuk Liverpool melakukan serangan. Cuman di menit-menit terakhir 3-2 nothing, nggak akan dilepas. Yang penting untuk Liverpool kan sekarang lolos ke final, dan itu mereka lakukan. Semoga ketemu Chelsea, karena kalau ketemu Chelsea kemungkinan besar gue dan Bung Helmi Yahya akan melakukan nobar lagi. Thanks by the way untuk semua penonton yang sudah ikut nimbrung. Ada 14 ribuan peaknya. Total itu sekitar 200 ribu lebih. Itu luar biasa, angka yang luar biasa untuk kita. Jadi kita berterima kasih. Semoga segera kita akan bikin lagi nobar commentary seperti apa. Kita tunggu big match-nya. Tapi yang jelas di final kita akan siarin lagi. Semoga ketemu Chelsea. Oke, thanks for watching.